Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an-nadha ya'la rijali bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumina fadhi barakatihim في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita selesai membahas tentang sifat yang keempat, yaitu mukhalafah lil hawadis. Wajib Allah berbeda dengan makhluk. Wajib Allah berbeda dengan segala yang diciptakan. Beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada perbuatannya. Jadi bedanya Allah dengan makhluk itu beda secara mutlak. Tidak ada sedikit pun persamaan atau keserupaan. Yang kelima, kita masuk sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. As-sifatul khamisatul wajibatu lahu ta'ala al-qiyamu binafsihi ay bidzat wa ma'nahu istighna'u 'anil mahallin wa mukhassisi wal mahalu adzat wal mukhassisu al mujid. Sifat yang kelima yang wajib bagi Allah. Artinya sifat yang wajib itu sifat yang tidak pernah tiada pada zatnya Allah.
Wajib di sini maknanya wajib menurut akal, bukan wajib menurut syariat. Adalah qiyamuhu binafsih, wajibnya Allah berdiri pada zatnya sendiri. Kata berdiri ini bisa digunakan pula pada makhluk. Makhluk juga disebut berdiri. Tapi berdiri yang menjadi sifatnya makhluk berbeda dengan berdiri yang menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya dalam sifat ini ulama membuat penafsiran. Yang dimaksud dengan berdiri pada zatnya sendiri adalah Allah tidak butuh kepada zat yang lain. Allah tidak membutuhkan kepada zat yang lain. Allah tidak membutuhkan kepada tempat untuk dia bisa ada. Kalau kita, kalau nggak ada tempatnya, maka nggak bisa ada. Gitu loh. Keberadaan kita bisa muncul, bisa nongol, kita ini bisa wujud karena adanya tempat. Kalau tempatnya nggak ada, maka kita juga nggak ada. Gitu. Itu menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan kepada tempat, membutuhkan kepada zat untuk kita bisa ada. Nah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak butuh kepada zat, karena Allah itu adalah zat. Dia tidak butuh kepada zat yang lainnya. Selain adanya zat, itu pada diri kita ada pula yang disebut namanya sifat. Jadi kalau kita mau memerincikan wujud kita, maka wujud kita itu terdiri dari zat dan sifat. Jadi apapun yang Allah ciptakan itu isinya pasti dua, ada zatnya dan ada sifatnya. Zat itu wujudnya atau eksistensinya, adapun sifat itu sesuatu yang berkait pada dirinya, yang mengikuti keadaan dirinya, namanya sifat. Kalau zat itu eksistensi dirinya sendiri, itu namanya zat. Nah, kalau sifat itu selalu membutuhkan kepada zat, karena sifat itu selamanya tidak akan bisa berdiri dengan sendirinya. Contohnya sifat kayak apa? Contohnya sifat kayak apa? Hah? Makan. Makan perbuatan tuh. Contohnya sifat kayak ganteng, cantik, sakit, sehat, lapar, kenyang. Itu sifat tuh. Yang semua itu selalu nempel sama wujudnya sesuatu. Pernah nggak kamu lihat ada lapar tapi keluyuran sendiri gitu, lapar jalan-jalan gitu, ada nggak?
Lapar itu nempel di mana? Lapar itu nempelnya di mana? Hah? Kalau kita mau spesifikan, lapar itu nempelnya di perut. Nggak ada lapar di kepala, nggak ada. Kepala gua lapar nih ada. Lapar di mana nempelnya? Berarti lapar itu nggak pernah bisa pisah dengan kita. Karena lapar itu adalah sifat. Tapi kalau perut bisa pisah dari lapar. Karena perut bisa juga kenyang. Kalau pas perut kenyang, laparnya ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau lapar, ketika dia mau muncul, mau diwujudkan, maka dia harus ada perutnya, gitu loh. Nggak bisa Allah bikin lapar nih, tapi nggak ada perutnya, ya nggak bisa. Kalau mau bikin lapar, dibikin juga perutnya bersamaan, gitu loh. Allah mau bikin lapar, maka bersamaan pula Allah bikin perut. Itu namanya sifat. Begitu pula ganteng. Ganteng itu sifatnya apa? Ganteng itu sifatnya apa? Wajah. Ini kakinya ganteng banget, ada begitu. Ini orang kakinya ganteng, ada nggak? Yang ganteng apa ya? Cantik sifatnya apa? Itu namanya selamanya keadaan yang sifat itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Apalagi sakit, sehat, juga nggak bisa berdiri sendiri. Seperti yang kita bahas nih dalam kitab ini, kita akan membahas sifat-sifat Allah. Apa contohnya? Melihat, mendengar, berbicara, itu semua adalah sifat. Berilmu, berkehendak, punya kemampuan, itu semua adalah sifat. Maka setiap sifat selalu berdiri pada zatnya. Tidak bisa sifat berdiri pada dirinya sendiri, nggak bisa. Yang bisa berdiri pada dirinya sendiri adalah zat. Kalau sifat nggak bisa. Lah, Allah itu adalah zat. Maka Allah itu dia berdiri pada dirinya sendiri. Kalau Allah berdiri pada zatnya yang lain, berarti Allah nanti akan disebut sebagai sifat. Allah itu bukan sifat, Allah itu adalah zat. Ada kelompok-kelompok yang meyakini Allah sebagai sifat, itu ada. Contohnya kayak apa? Kayak orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu secara tidak langsung itu meyakini Tuhannya itu adalah sifat. Kenapa? Karena Tuhan itu dianggap bisa nempel kepada Bapak, bisa nempel kepada anak, bisa nempel kepada Roh Kudus. Berarti dia bisa kemana saja nih. Dia nggak tetap, dia nggak berdiri pada dirinya sendiri, gitu loh. Kayak merah, putih, kuning, itu bisa berdiri nempel pada apa saja. Putih itu bisa di baju, bisa juga di tembok, bisa juga di peci. Berarti dia nggak punya sesuatu yang tetap, gitu loh. Dia bisa saja nempel di mana saja.
Lah, kalau Tuhan itu nggak begitu. Tuhan itu harus tetap. Dia itu zat yang nggak bisa, nggak butuh kepada eksistensi yang lainnya, enggak. Maka kita nggak boleh meyakini Tuhan sebagai sifat. Maka kita mengatakan Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Dia tidak membutuhkan kepada zat yang lainnya. Lah, ulama adanya sifat ini oleh ulama itu diberikan dua macam penafsiran. Yang pertama, qiyamuhu ta'ala binafsihi ay bidzat. Nafas di situ diartikan adalah zat. Wa maknahu al-istighna'u 'anil mahallin wal mukhassis. Yang disebut zat, zatnya Allah itu berbeda dengan zatnya makhluk. Kalau pada pembahasan sebelumnya, pada sifat mukhalafah, kita juga sudah bahas tentang zatnya Allah dan zatnya makhluk. Zatnya makhluk yang gimana? Yang menjadi sesuatu yang pasti pada zatnya makhluk itu apa? Dia bertempat. Itu sesuatu yang pasti pada zatnya makhluk. Dia pasti bertempat. Kalau zatnya Allah tidak membutuhkan tempat. Nah, pada pembahasan ini kita kembali mengulas pembahasan tentang zat, bahwa Allah itu adalah zat. Tapi pada pembahasan ini titik pembahasannya berbeda. Yang dibahas adalah bahwa yang namanya zat itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Allah itu zat, maknanya Allah itu sesuatu yang berdiri sendiri. Lah, bedanya apa dengan zatnya kita? Kan kita juga zat, kita juga punya sifat. Allah zat, juga pada dirinya ada sifat. Bedanya di mana? Oh, bedanya zatnya kita butuh diciptakan. Kalau zatnya kita butuh tempat, sudah dibahas kemarin pada sifat mukhalafah lil hawadits. Pada pembahasan hari ini akan bahas zatnya kita butuh diciptakan. Jadi lengkap, nggak ada celah sedikit pun untuk menyamakan antara zatnya Allah dan zatnya makhluk. Yang lalu kita bahas bahwa setiap zatnya makhluk pasti bertempat. Yang hari ini kita bahas yang namanya zatnya makhluk butuh diciptakan. Karena keadaannya itu pasti. Nggak mungkin zatnya kita itu muncul dengan sendirinya. Setiap zatnya makhluk, mau itu zat padat, mau cair, mau gas, mau zatnya di langit, di bumi, atau di mana saja, zatnya selalu butuh diciptakan. Adapun zatnya Allah itu tidak butuh diciptakan. Maka zatnya Allah itu dia berdiri pada dirinya sendiri. Kalau zatnya makhluk itu walaupun kelihatannya berdiri sendiri, tapi dia butuh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang harus kita tangkap dari pembahasan kalau Allah itu qiyamuhu binafsih. Jadi mau ngomong begini, sifat qiyamuhu binafsih itu mau ngomong Allah itu maha
kaya. Yang disebut maha kaya bagi Allah itu berbeda dengan maha kaya bagi makhluk. Kalau ada makhluk, ada manusia disebut kaya, artinya apa? Ini ada seorang pengusaha disebut dia orang kaya. Maksudnya dia orang kaya gimana? Banyak harta. Nah kalau Allah kaya artinya apa? Kalau Allah kaya diartikan memiliki langit, bumi, dan segala isinya, maka Allah disebut maha kaya. Pertanyaannya, lah kalau sebelum Allah menciptakan langit, Allah belum bikin bumi, Allah belum bikin makhluk, Allah nggak punya apa-apa dong, miskin dong. Jadi kaya bagi Allah itu artinya bukan pemilik langit dan bumi, bukan. Kaya bagi Allah itu maknanya Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Itu asli kaya namanya. Orang yang masih butuh sesuatu itu namanya apa? Hah? Miskin lah, namanya apa? Makanya ente mau disebut kaya apa, kaya duitnya triliunan, tetap hakikatnya masih miskin. Kenapa? Karena masih butuh sesuatu. Yang sebenar-benarnya maha kaya itu hanya Allah. Artinya apa? Dialah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Itu. Jadi maha kaya bagi Allah. Allah itu kan kaya, punya harta banyak, punya macam-macam. Oh, kamu salah ngertiin kalau begitu. Kaya bagi Allah nggak gitu artinya, gitu loh. Itu kaya bagi makhluk. Kalau duitnya banyak, jadinya kaya harta. Kalau utangnya banyak, kaya utang. Kalau istrinya banyak, kaya istri, gitu kan? Nah, kalau Allah kaya apa? Jadi Allah maha kaya itu maknanya dia adalah zat yang tidak membutuhkan segalanya, gitu loh. Artinya mau ada makhluk ataupun nggak ada makhluk, dia tetap maha kaya, gitu loh. Karena dia tidak membutuhkan apapun. Makhluk ya dia nggak butuh, tempat dia nggak butuh, kursi dia nggak butuh, dibantu sama yang lain ya dia nggak butuh. Itu namanya betul-betul maha kaya, gitu toh. Jadi memaknai sifat-sifat Allah harus benar, jangan nanti sifat Allah disamakan dengan sifatnya makhluk. Hati-hati. Jadi yang disebut Allah itu berdiri sendiri, itu maknanya Allah tidak butuh kepada yang lain, gitu. Kan ini juga bisa sih, kalimat ini juga bisa dimaknai atau disamakan dengan perkataan untuk kita kayak gini. Joko dulu pertama dia kerja, dia itu butuh bantuan. Sekarang dia sudah tidak lagi butuh bantuan. Kenapa? Karena Joko sekarang sudah berdiri sendiri, gitu loh. Jadi makna berdiri sendiri bisa dimaknai tidak butuh kepada yang lain, gitu. Bukan berdiri sendiri maknanya tegak lurus begini. Ini banyak salah paham nih. Saya mau nanya nih, HP ini berdiri sendiri enggak? Enggak. Ini HP berdiri sendiri enggak ini? Enggak.
Yang berdiri sendiri mana? Nggak ada. Barang kamu kalau pagi berdiri sendiri enggak? Kadang-kadang. Kalau tiang bendera itu berdiri sendiri enggak? Tiang listrik itu berdiri sendiri enggak? Enggak. Ada apa? Tanah yang nahan. Lah yang disebut berdiri sendiri itu apa? Enggak butuh. Lah itu barang kamu kalau berdiri butuh bantuan enggak? Berarti bisa dong berdiri sendiri barang kamu. Yang namanya berdiri bukan harus ke atas, ke depan juga. Barang kamu kalau berdiri ke depan apa ke atas? Ini suka pikirannya aneh-aneh. Jadi ini kembali nih, jangan pakai mata, jangan. Ini kita lagi bicara pakai ilmu, pakai akal nih. Yang disebut berdiri sendiri itu bukan yang tegak lurus, ini bukan. Yang disebut berdiri sendiri itu adalah zat. Itu setiap zat pasti berdiri sendiri. Itu nyambung dulu nih. Apapun juga kalau dia disebut zat pasti dia berdiri sendiri. Mau keadaannya tidur, mau keadaannya lurus, mau keadaannya tengkurap, kalau dia zat berarti dia berdiri sendiri. Itu maknanya, gitu loh. Artinya yang namanya zat itu tidak membutuhkan kepada yang lain, tidak seperti sifat gitu. Kalau sifat membutuhkan zat, nempel pada zat. Bedanya nih, jadi semuanya nih, HP ini berdiri sendiri enggak? HP ini zat bukan? HP ini zat bukan? Zat. Kalau HP ini zat berarti dia berdiri sendiri gitu dong. Sifatnya HP ini mana? Hitam, kotak, halus. Ini sifatnya. Kerjanya mana? Bisa untuk nelpon, bisa untuk. Jadi di HP ini lengkap nih, ada zatnya, ada sifatnya, dan ada perbuatannya, ada kerjanya. Meja ini berdiri sendiri enggak? Kenapa? Karena dia ada sifat, bagi meja ini adalah zat, gitu loh. Jadi kita ini juga disebut zat. Maka kamu di sekolah juga belajar ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Apa sih zat itu? Dalam pengetahuan kita, kalau di dalam pengetahuannya kedokteran, kimia, zat itu ya energi. Zat itu sesuatu yang punya apa namanya, tenaga, atau punya eksistensi, atau punya apa sih namanya? Tapi kalau dalam ilmu akidah yang namanya zat itu kita nggak bicara energinya, tenaganya, atau dia sesuatu yang tidak butuh pada yang lain. Nah, emangnya ada yang butuh sama yang lain? Ada, namanya sifat. Karena pada diri kita terdiri dari dua hal, zat dan sifat. Jadi semua yang kamu jumpai di situ ada sifatnya,
berarti di situ pula ada zatnya gitu loh. Karena nggak mungkin nih ada zat sendirian tanpa sifat atau sifat sendirian tanpa nggak ada. Zat dan sifat selalu bergandengan. Itu selalu, nggak pernah akan ada di jagat ini, mau di akhirat, mau di dunia, mau di surga, mau di neraka, mau di mana aja, setiap zat pasti bergandeng sama setiap sifat pasti gandeng sama zat. Ini pedoman, jangan sampai lupa. Nah, Allah itu juga zat. Bedanya apa zatnya Allah dan zatnya kita? Di dalam pembahasan sifat ini dibedakan, kalau zatnya Allah tidak butuh diciptakan. Kalau zatnya kita butuh diciptakan. Gitu. Dalam pembahasan yang kemarin beda lagi. Itu bicara mukhalafah lil hawadis. Zatnya Allah bagaimana? Tidak butuh tempat. Zatnya kita butuh tempat. Zatnya kita mesti terbatas oleh tempat. Zatnya Allah tidak dibatasi oleh tempat. Jadi jelas nih, satu persatu kita perjelas bagaimana keadaan zatnya Allah, bagaimana keadaan sifatnya Allah, dari arah bahwa semua itu tidak seperti keadaannya makhluk. Kita nggak disuruh mikir zatnya Allah kayak apa, nggak disuruh, nggak. Kamu cuma disuruh mengetahui zatnya Allah tidak seperti zatnya makhluk. Kalau zatnya makhluk, pada pembahasan kemarin itu butuh kepada tempat. Pada pembahasan hari ini zatnya makhluk butuh diciptakan. Kalau zatnya Allah maha kaya, berdiri sendiri secara mutlak, gitu loh. Allah itu zat yang berdiri sendiri secara mutlak. Artinya apa? Allah tidak butuh segalanya. Kalau kita kan butuh apa? Diciptakan, butuh penolong, butuh dibantu, butuh apa? Butuh ya. Itu sifatnya makhluk, gitu loh. Nah, sifatnya Allah itu maha kaya. Kalaupun makhluk disebut kaya, kalau makhluk disebut kaya, itu kayanya hanya majas, bukan kaya yang sebenarnya, yang hakiki, bukan, gitu loh. Kenapa? Karena kamu disebut kaya karena bergandengan sama yang lain. Allah menjadikan kamu memiliki sesuatu, maka kamu disebut kaya. Kalau yang kamu miliki diambil sama Allah, nah ya kismin lagi ente. Jadi kaya kamu itu bukan kaya yang sebenarnya, bukan. Kaya yang sebenarnya sifatnya Allah. Apa itu? Dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Itu maha kaya. Kalau ini lihat ada orang duitnya triliunan, duitnya miskin, itu masih miskin dilihat secara apa? Secara hakikat, gitu loh. Makanya orang yang gampang muja-muja orang, orang kaya, itu bukan ahli hakikat kita. Dia orang yang tertipu sama gambaran-gambaran ini, gitu loh. Kamu lihat orang cantik, itu nggak hakikatnya, nggak, bentar lagi juga hilang. Emang sampai tua cantik dia? Enggak, cantiknya sebentar doang. Ganteng ya sebentar doang. Kamu kuat, berapa tahun kuatnya? Sebentar. Umur 50, 60 udah letoy. Lah iyalah. Mau bininya 2, bininya 3, coba kuat sampai kapan lu? Wah, kalau enggak besok-besok ampun.
Jadi apa yang ada pada kita itu bukan yang sebenarnya, bukan. Itu hanya sesuatu yang ditempelkan sama Allah saja. Kalau Allah ambil, selesai, apa yang kamu miliki nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi yang murni sesuatu yang bisa, yang maha kaya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makna kaunillahi ta'ala qaiman binafsihi annahu ghaniyun an dzatin yakumu biha wa ghaniyun an mujidin li annahu ta'ala huwa mujidu lil asya. Maka maknanya Allah itu berdiri sendiri adalah bahwa Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan kepada zat yang lain untuk dia bisa berdiri, dan maha kaya dari adanya pencipta. Maka dia, karena dia yang menjadikan segala sesuatu. Kalau ada yang ngomong begini, Tuhan itu ada di dalam hati saya, berarti Tuhan membutuhkan tempat dong. Tuhan ada di atas, Tuhan butuh tempat. Kalau Tuhan begitu, dia nggak maha kaya dong. Kalau dia maha kaya, dia berdiri sendiri, maka dia nggak butuh apapun. Jadi Allah itu bukan di dalam hati, bukan di atas, bukan Allah ada di mana-mana. Ini parah lagi nih. Allah itu di mana-mana ada. Lo kira sampah di mana-mana ada? Tuhan itu eksistensinya jelas, dia mandiri, dia berdiri sendiri, gitu loh. Jadi jangan pernah kamu bayangkan Tuhan itu begini, Tuhan. Kita ini sama sekali nggak bisa memikirkan bagaimana keadaan zatnya Allah, nggak bisa. Yang bisa kita ketahui hanyalah Allah tidak seperti keadaan makhluk. Berarti tugas kita mengenali diri kita, hingga jangan sampai nanti terlintas di hati kita adanya mempersamakan Allah dengan kita. Dikenali diri, maka kamu akan kenal Tuhanmu. Itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka akan mengenal kepada Tuhannya. Gitu loh. Kamu nggak diperintah Allah nggak untuk cari tahu Allah itu kayak apa, dan itu nggak mungkin bisa, enggak. Kamu cukup memahami bahwa oh Allah itu maha kaya. Artinya apa? Dia tidak butuh segala sesuatu. Apa aja? Tidak butuh zat yang lain, tidak butuh diciptakan. Kalau kita butuh diciptakan, itu. Ini yang harus kita imani dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak orang-orang yang mengatakan dirinya mengaku mengimani Allah, tapi salah dalam keimanannya. Mengimani Allah di atas, ada lagi mengimani Allah dalam hati, ada lagi mengimani Allah begini, karena dia nggak sampai belajar terperinci mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wa dalilu ala annahu ta'ala qaimun bi nafsihi an taqula law kana Allah ta'ala muhtajan ilal mahallin aidzatin yakumu biha kama faqaral bayadu ila dzat allati yakumu biha lakana sifatan kama annal bayadu masalan sifatun. Kalau Allah itu butuh kepada zat yang lain, maka Allah jadinya seperti apa?
sifat. Allah kok butuh kepada zat nih, seperti keyakinan orang Nasrani, ada Tuhan nempel di Bapa, Tuhan nempel di Anak, Tuhan nempel di Roh Kudus. Jadinya Tuhan statusnya sebagai sifat, seperti adanya putih. Putih itu juga bisa nempel di pohon, nempel di tembok, nempel di baju, nempel di tembok. Maka kalau Tuhan itu seperti putih, berarti dia statusnya sebagai sifat. Kalau Tuhan itu sifat, berarti dia membutuhkan kepada zat, membutuhkan kepada yang lain. Dia tidak berdiri sendiri. Lah kalau Tuhan nggak berdiri sendiri, berarti ya bukan Tuhan namanya. Tuhan itu harus sesuatu yang berdiri sendiri, yang dia tidak butuh kepada yang lain. Segalanya itu harus begitu. Kalau kamu kok meyakini Tuhan kamu itu yang kamu sembah, yang kamu patuhi, yang kamu puji-puji tiap hari, kok kamu yakini dia itu membutuhkan sesuatu, ya berarti dia bukan Tuhan. Hingga kepada amal kita, pujian kita, Tuhan nggak butuh, enggak. Yang butuh kita. Kenapa? Dia maha kaya secara mutlak. Dia nggak butuh segalanya secara mutlak. Maka Allah itu bukanlah sifat. Kalau Allah sifat, maka tentunya Allah tidak bisa pada dirinya berdiri sifat yang lain. Sedangkan Allah pada dirinya wajib bersifat dengan sifat melihat, mendengar, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Maka semua sifat-sifat ini harus berdiri pada zat. Tidak mungkin berdiri pada sifat yang lain. Walau iftaqara ila mujidin, kalau Allah itu butuh kepada pencipta, yujiduhu lakana hadisan. Lah kalau Allah itu butuh sama pencipta bagaimana? Maka Allah itu jadinya perkara baru. Yakunu hadisan, maka Allah itu jadinya baru sebagaimana keadaannya makhluk. Fayalzamu dauru awit tasalsul. Kalau Allah itu baru, dia butuh sama pencipta, maka akan terjadi daur atau tasalsul. Kenapa? Karena yang namanya pencipta tidak mungkin dirinya diciptakan. Kalau pencipta diciptakan, terjadinya berputar, nggak akan ada penyelesaian, nggak akan ada kesimpulan. Maka Allah itu dia pencipta dan dia tidak butuh pada pencipta yang lainnya. Maka fathabata annahu ta'ala huwa ghaniyul mutlaq, ai ghani an kulli syai'in. Maka kesimpulannya Allah itu zatnya adalah sesuatu yang maha kaya secara mutlak, dan Allah itu tidak butuh segala sesuatu apapun. Nanti pada pembahasan secara terperinci, Allah itu nggak butuh pada 5 perkara. Yang pertama, Allah nggak butuh zat. Yang kedua, Allah nggak butuh kepada tempat. Yang ketiga, Allah nggak butuh kepada pencipta. Yang keempat, Allah tidak butuh kepada makhluk. Yang kelima, Allah nggak butuh kepada penolong. Yang kamu dibahas secara terperinci, Allah nggak butuh pada 5 perkara. Nggak butuh pada zat yang lain. Kenapa? Karena dia adalah zat. Allah nggak butuh kepada tempat. Kenapa? Karena dia bukan benda. Kalau dia benda, pasti butuh pada tempat. Yang ketiga, dia nggak butuh kepada pencipta. Kenapa? Karena dia adalah pencipta.
dia kidam dan bako, maka dia nggak butuh pada pencipta. Yang keempat, Allah nggak butuh kepada makhluk yang diciptakan. Kenapa? Karena dia maha kaya. Yang kelima, dia nggak butuh penolong karena dia maha kuasa. Gitu loh. Maka disebut Allah itu Ghani mutlak, kaya secara mutlak, nggak butuh pada segalanya. Inilah pembahasan tentang sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi kalau anak-anak kita sering baca naldoman Allah wujud idam baqa mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu, itu mereka hanya hafal saja. Ketika ditanya apa pengertiannya qiyamu binafsi, ya nggak ngerti. Tapi kalau kamu sudah ngaji begini, kamu tahu, oh yang disebut qiyamu binafsi artinya Allah maha kaya secara mutlak. Dia nggak butuh segala sesuatu. Nyambung kira-kira sampai di sini paham? Kalau nggak paham, diulang pelajaran. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya. Allah. La ilaha illallah. La ilaha Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمال والعيال بجاهك بالمتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi Allah adalah zat yang maha kaya secara mutlak. Adapun kayanya makhluk itu kaya yang disebut muqayyad. Artinya apa? Kaya dari satu hal tapi tidak kaya pada hal yang lain gitu. Satu hal dia nggak butuh tapi pada hal yang lain butuh. Kalau Allah mutlak, dia nggak butuh segala sesuatu gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, makhluk itu kaya, kayanya muqayyad, hanya pada sebagiannya saja. Dan itu pun karena Allah menjadikan dia begitu gitu. Nah, kalau Allah memang dia zat yang mutlak maha kaya, dia memang zat yang tidak butuh segala sesuatunya. Sampai sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Kalau zat sama zat itu saling butuh nggak? Zat sama zat itu saling membutuhkan nggak? Hah? Yang butuh itu sifat butuh pada zat. Kalau zat sama zat itu nggak saling butuh karena dia berdiri sendiri gitu loh. Kayak meja sama buku saling butuh nggak? Kalau mejanya hilang, bukunya hilang nggak? Enggak. Baju sama badan, kalau bajunya hilang, badannya hilang nggak? Enggak. Jadi zat sama zat itu nggak saling butuh gitu loh. Yang butuh adalah sifat sama zat gitu. Kenapa? Karena sifat itu kalau zatnya hilang, sifatnya hilang tuh kayak beginilah. Tembok ini warnanya putih. Kalau temboknya dihancurkan, putihnya kemana? Hilang gitu loh. Tandanya putih itu selalu butuh kepada zat gitu loh. Karena putih adalah sifat. Tapi kalau zat sama zat itu nggak saling butuh. Peci sama kepala, kepalanya hilang, pecinya ya ada. Masa pecinya hilang gimana sih? Masa pecinya ikut hilang? Kan enggak gitu loh. Kenapa? Karena dua-duanya adalah zat, dia masing-masing berdiri sendiri, nggak saling membutuhkan. Nyambung nggak? Ada yang nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan. Kita kan tidak boleh mengatakan Allah Tuhan.
seperti di atas. Tapi kan banyak hal-hal petunjuk seperti itu, seperti Al-Quran, Allah di atas seperti tadi kita bilang. Terus kita berdoa ke atas, bahkan ada badan Subhanahu yang Maha Suci dan Nabi kita di atas. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah kan di atas gitu. Banyak yang seperti itu. Terus bagaimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya kamu nanyanya yang kemarin pada pembahasan mukhalafah lil hawadits. Tapi nggak apa-apa. Allah tidak di atas. Kalau ada ayat Quran, dengerin nih, ada ayat Quran yang bertentangan sama akal, Qurannya harus ikut akal gitu. Jangan akalnya ikut tulisan, merusak kamu. Allah bertangan. Di Quran dikatakan yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangannya mereka. Di Quran dikatakan pula di hadis Allah akan menginjakkan kakinya ke dalam penghuni neraka. Hadis Allah punya kaki, gimana coba? Nah, kalau Allah punya tangan, punya kaki, Allah duduk kayak siapa Allah? Jadi yang mau kamu imani apa terus? Allah bagaimana terus? Maka semua ayat yang menunjukkan adanya persamaan dengan kita, ayat itu harus ditakwil cocok sama akal gitu. Ketika akal mengatakan Allah tidak mungkin bertempat, berarti perkataan Allah itu bersemayam, maknanya bukan bertempat, tapi apa? Tapi Allah menguasai. Contoh, Belanda menduduki Indonesia, ini apa? Nggak duduk kan? Anies menduduki tahta gubernur 5 tahun, duduk 5 tahun dia. Artinya apa? Nah begitu mestinya, gitu loh. Walaupun kata-katanya duduk, tapi maknanya bukan duduk, gitu loh. Kenapa? Karena makna duduk nggak cocok menurut akal, gitu dong. Belanda menduduki Indonesia, duduk doang dari sini gitu. Masa begitu? Loh kalau doa kan ke atas, Beb. Masa doa ke bawah? Lo gimana sih? Doa ya ke atas dong. Menunjukkan kita ke atas, yang diminta itu pasti lebih tinggi. Tinggi seperti subhana rabbiyal a'la. Tinggi itu bukan tempatnya, tapi derajatnya, gitu loh. Kayak gini lah, ente berjalan sama bos kamu nyebut sama kawan, tanya siapa tuh? Ini atasan saya. Apakah atasan harus di atas kamu? Jalannya di mana? Atasan kamu jalannya di mana? Kok di samping katanya atasan? Disebut atasan kenapa? Derajatnya lebih. Nah gitu dong. Subhana rabbiyal a'la, ya Allah, Engkau maha suci, yang derajatmu nggak ada lagi yang lain ya Allah. Yang punya derajat ketuhanan hanya Engkau ya Allah. Itu dong maksudnya. Jadi kita mengartikan tinggi bukan tempatnya tapi derajatnya, gitu loh. Kita mengatakan Tuhan duduk, maknanya menguasai. Nyambung? Ya, jadi semua ayat apapun yang kamu baca di Quran
yang ayat itu ketika kamu baca langsung menimbulkan makna sama dengan makhluk, maka ayat itu harus ditakwil. Kalau enggak, akan berbekas di hati kamu Tuhan mirip dengan makhluk. Tuhan menginjakkan kakinya ke dalam neraka. Maksudnya apa? Hah? Maknanya apa yang pantas? Maknanya menjebloskan, gitu dong. Allah membenamkan. Yang namanya kaki, kalau kamu masukkan ke tempat kamu tekan, jadinya diapain? Nah, bisa gitu maksudnya. Gua bebesin loh, gitu loh maksudnya. Bukan kakinya dimasukin, bukan. Maknanya Allah membenamkan, menjeblosin hamba-hamba yang maksiat ke dalam neraka. Itu makna ahli sunnah harus begitu maknanya. Hingga nggak terpikir Allah punya kaki. Masa Allah berkaki? Jarinya berapa nanti? Kan kayak makhluk jadinya gimana? Kan bahaya iman begitu. Dan orang yang mengimani begitu rusak, imannya rusak. Walaupun kamu ahli sholat, ahli puasa, rusak iman kamu rusak. Kamu nggak terhitung sebagai ahli sunnah berjamaah. Yang insya Allah kita akan bahas lagi yang akan datang sifat yang paling penting, yaitu sifat wahdaniyah. Situ aja pegang. Sifat wahdaniyah wajibnya Allah esa. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita ini masuk tahun baru 1 Hijriah. Kata ulama yang lain tanggal 1-nya kemarin. Kata NU malam satunya hari ini. Udah kita nggak usah ribut mau hari kemarin mau hari ini. Yang penting kita masuk tahun yang baru. Kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan ke depan ibadah kita lebih baik. Allah angkat semua musibah-musibah untuk orang muslim. Allah mudahkan jalan hidup kita, jalan keluarga kita, jalan keamanan untuk umat Islam. Allah mudahkan ibadah kita. Allah jadikan kita lebih iman kepada Allah, lebih paham kepada agama, dan Allah jadikan kita ridho tahun ini hingga sampai kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Niyah wala niyatin sholawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi'anana tarabna wa anana asrabna 'ala al-adha ashrabna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'. Amin rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli abba bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi sahbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi mana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.